Sejenak kita dialog asik. Halo sahabat sekalian, jumpa lagi kita di Sekda Podcast Sejenak Kita Dialog Asik. Kali ini kita kedatangan seorang pemuda, seorang pelopor, motivator, sehingga ditunjuk oleh warga desa sebagai kepala desa. Umur masih muda, ya, di Desa Sungai Deras, Kecamatan Turpakedai, Kabupaten Budaya, Provinsi Kalimantan Barat. Halo, Bung Sahrus. Siap, Bang Yus, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabar, Bung Sahrus? Sehat. Terima kasih sudah datang di Sekda Podcast. Ya, bisa ingin mengajak dikit ya diskusi terkait dengan banyak hal. Ini kebetulan beliau ini masih muda, ya, tapi sudah bisa menjabat sebagai kepala desa. Sejak kapan? Untuk pemilihannya itu, mohon maaf sebelumnya nih, terima kasih Bang Yus sudah memberikan kesempatan untuk hadir ya membersamai di Sekda Podcast yang sungguh sangat luar biasa ini. Nah, kalau untuk diberikan satu amanah itu di tanggal 17 November 2021. Jadi kurang lebih sudah berjalan ini hampir 3 tahun di salah satu pemerintahan Desa Sungai Deras yang ada di Kecamatan Turpakedai. Dari 2021 akhir. Berarti ini dengan ketentuan yang diperpanjang menjadi 8 tahun. 8 tahun yang seharusnya kami itu berakhir di Desember 2027 dengan penambahan 2 tahun perubahan 2009 ini ya. Iya, jadi 2029. Bagus. Selamat ya. Siap, terima kasih ya. Artinya ini suatu amanah yang tentunya kami sendiri serta rekan-rekan selalu menyampaikan jangan ini dijadikan sebuah dengan berlebihan, tidak, akan tetapi baru ini dijadikan sebuah motivasi untuk bagaimana terus mengupgrade, memberikan sebuah inovasi warna untuk kemajuan di satu desa itu sendiri. Jangan sampai dengan penambahan itu kami berpikir kepercayaan publik justru semakin menurun bila mana tidak diimbangi dengan sebuah prestasi di setiap wilayahnya. Penambahan bukan hadiah, iya, tapi kesempatan untuk lebih banyak bertanggung jawab, berbuat ya. Baik. Ya, semoga diberikan kemudahan lancaran untuk semuanya. Amin. Di usia berapa kemarin jadi kepala desa ini berarti? Usia kemarin itu di usia 32 tahun. 32 tahun. Luar biasa. Ya. Dengan proses pemilihan demokratis yang memang demokrasinya terbuka, transparan ya. Artinya kita secara demokrasi sudah melewati tahapan-tahapan yang bagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Tidak ada pemilihan ulang komplain apa? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Kalau langsung lancar ya kan, dari tahapan, makanya tidak ada. Yang kita pun seketika udah selesai pemilihan, kita saling bergandengan tangan. Ayo sama-sama bagaimana kita untuk menyatukan visi dan misi. Ada incumbent nanti? Ada. Kebetulan incumbentnya itu sudah 2 periode untuk masuk ke periode ketiga, karena memang pada saat itu undang-undang yang lama itu kan maksimal 3 tahun dengan lamanya satu jabatan itu 6 tahun. Sekarang 8 tahun dengan maksimal 2 periode, sehingga di periode ketiga mencalonkan kembali. Ya, kita juga saling komunikasi pada ini, saling izin pada incumbent bahwa kami ingin maju. Artinya dalam sepanjang perjalanan kami tidak ada saling bagaimana dinamika politik itu pasti ada. Antar dua tim nggak ada sampai sekarang. Alhamdulillah bisa sampai saat solid, ini kita solid, kita saling bergandengan tangan gitu ya. Itu saya yakin dan percaya setiap adanya satu konflik dalam satu wilayah, ya kan,
tidak bisa dimungkiri bagaimana itu bisa selesai bila mana para paslon itu bisa bergandengan tangan. Karena banyak kejadian daerah itu saling ini saling serang, terima lah ibaratnya. Yang jelas saya mendapat satu pelajaran penting bagi kami. Jadi beberapa pemilu yang sebelumnya kita lakukan artinya kurang begitu efektif menurut Gus. Bila mana kita dalam menjadi bagian dari pelaku politik, namun kita tidak bisa membawa politik itu kepada hal-hal yang positif. Tentu kalau misalkan tetap berkelanjutan, konflik itu tetap tidak bisa perpecahan dengan skala ruang lingkup yang kecil, bagi kami sangat naif sekali kalau kita justru harus mengorbankan kebersamaan, mengorbankan persaudaraan hanya gara-gara persoalan yang sama-sama memiliki tekad dan keinginan untuk memajukan dalam satu wilayah. Ini yang tidak banyak terjadi, ya, bisa solid akhirnya tadinya bersaing sebagai rival malah menjadi tim yang solid, yang kuat, fokus untuk bangun desa ya. Bahkan saya dengar katanya Pak Kadis juga banyak inovasi nih. Sampai-sampai bangun kantor desa pun nggak pakai APBD sini. Gimana ceritanya ini ya Bang? Kok bisa ini? Bangun gedung sebesar itu nggak pakai APBD? Gimana nih? Ini bagus. Jadi memang bagi kami itu saya selalu berkeyakinan manjat wajahnya. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan didapat. Namun balik lagi kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu tergantung pada niat. Bila memang niatnya kita itu ingin untuk kemaslahatan, maka insya Allah yakin dan percaya, maka kita tidak. Kami selalu berkeyakinan Allah itu memiliki suatu rencana indah, rencana yang besar yang tidak mungkin bisa dinalar secara logika manusia. Jadi menurut kami pada saat itu, maka termasuk perjalanan politik kami itu, bagus. Saya ketika dalam perjalanan mencalonkan itu, niat kami bukan mulu-mulu. Terserah. Kalaulah memang kami ditakdirkan duduk oleh Allah di dalam salah satu pemerintahan desa yang betul-betul kami ini haus akan satu ilmu, haus akan satu pengalaman, minim sama sekali gitu bahkan. Kalaulah memang kami ditakdirkan duduk di situ bukan untuk kemaslahatan, justru akan menjadi suatu mudarat dalam satu wilayah. Sederhana saja, jangan dudukkan saya. Itu prinsip. Iya, prinsip. Tapi bila mana memang hajat ini dan Allah menakdirkan kami duduk ini semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat banyak, maka lancar kami. Ternyata lancar. Iya, alhamdulillah. Berarti Allah mendengar, mengabulkan niat tadi ya. Betul bagus. Maka balik lagi innamal a'malu binniyat itu sendiri salah satu poin dari itu yang menjadi salah satu kekuatan dalam batin. Termasuklah bagaimana kami membuat salah satu inovasi di dalam satu pemerintahan itu. Karena begini, bagus. Yang kami tahu, sebagian mungkin anak-anak milenial, anak-anak muda berpikiran, oh kami ini belum saatnya, kami belum waktunya. Nah, di saat kami berada di posisi seperti itu, justru motivasi kami berbeda. Jangan sampai kami ini menjadi salah satu penghambat anak-anak muda yang jauh lebih berprestasi dibanding kami. Maka kami selalu dikatakan, artinya banyak di luar sana. Kami yakin anak-anak muda yang jauh lebih berpotensi dibanding kami, lebih berkualitas dari IQ, dari semua aspek pengalaman. Namun karena mungkin memang belum ada tekad dan keinginan untuk maju di salah satu legislatif kah atau di desa kah, maka jangan sampai ketika kami diamanahkan ini justru menjadi salah satu penghambat para anak-anak muda lain dengan torehan tidak baik di masyarakat pada umumnya. Ini masyarakat akhirnya melihat alhamdulillah terpilih figur ya usaha sini untuk memimpin masyarakat. Berapa jumlah warga desa Swendras? Kalau daftar pemilih tetapnya itu di 2.600-an. 2.600-an. Kan tidak mudah itu memimpin 2000-an. Kalau ini jumlah penduduknya itu kurang lebih 3.000 lebih. Jumlah penduduknya 3.700. 3.700.
luar biasa. Ketika kita pikir secara logika dipikir ini buka, tapi kembali lagi kepada awal itu tadi niat. Yakin, insya Allah, jika pun memang ini untuk kemaslahatan, tolong lancarkan. Maka dengan tekad itu semua, kami melihat dari anggaran dana desa, dari yang ada di satu pemerintah itu sendiri sepertinya tidak memungkinkan kami untuk membangun salah satu gedung yang berapa? APBD-nya berapa? APBD-nya untuk DD-nya itu total APBD 1,6. 1,6. Itu gedung kantor desanya berapa itu nilainya? Wah, itu bagus. Kalau dipikir ya kan, karena memang ya awalnya memang tidak yakin sebenarnya. Awalnya itu memang tidak yakin. Tapi balik lagi dengan tekad itu tadi, sebenarnya ada sebagian orang yang mengembangkan, memang lebih ada 30 sak semen. Keroyokan dari warga semuanya. Ada sebagian juga, oke siap, kami 50 sak. Bahkan orang yang ingin menyumbangkan itu sih tidak menginginkan berupa uangnya, bagus. Tapi silahkan langsung ke toko bangunan. Jadi kan kami butuh kawan, kami butuh ini, butuh semen, butuh pasir dan lain sebagainya. Sehingga dengan tahapan, dengan waktu, ya kan, tentang waktu berapa bulan, ya kan, alhamdulillah terbangun secara bertahap. Hanya berapa bulan saja? Alhamdulillah. Luar biasa. Tidak sampai 1 tahun. Nggak sampai 1 Tidak tahun. sampai 1 tahun. Biasa. Ini saya persembahkan. Maka ketika Itu di tahun berapa? itu di tahun Kepemimpinan pertama, di tahun pertama kita sudah tahun pertama. running gitu, Bang Yus. Maka di tahun kedua kami dipercaya untuk mewakili Kecamatan Teluk Kedai lomba desa di tingkat kabupaten itu. Iya. Ya kan? Maka di situ karena kami melihatnya, kami mungkin secara kualifikasi baik dari sistem pelaporan, kemudian dari administrasi kami sudah lengkap. Iya. Kami sudah insya Allah siap. Tapi secara casing dulu nih, ya kan? Ada lagi dari satu kaidah itu al-dhahir yadullu alal batin itu Bang Yus. Dhahir itu juga mengisyaratkan gambaran kepada yang ada di dalam. Maka ini rasanya kurang pas. Kalaupun kami bisa mempresentasikan laporan segala macam, tapi ketika di lapangan ada bidang-bidang yang bukan di tempatnya, karena secara fasilitas juga kita kurang. Kami itu juga menjadi bahan evaluasi dan bagaimana kita itu berubah, yaitu baik itu dari secara pelaporannya, kemudian fisiknya juga bisa Dan itu terus proses perbaikan itu perbaikan. penyesuaian terhadap perkembangan dinamika terus itu dia. Alhamdulillah, maka di tahun kedua itu kami dipercaya di tingkat kabupaten dan alhamdulillah dipercaya menjadi terbaik Mewakili kabupaten. Lanjut kami di tingkat provinsi mewakili Kabupaten Kuburaya, namun di tingkat provinsi kami hanya berhasil di terbaik 3. Terbaik 3. Dari luar biasa dari itu tahun kedua. Tahun kedua. 2 tahun kepemimpinan Bung Sarus Siap. sudah bisa berprestasi di provinsi untuk Alhamdulillah. menyisihkan ribuan desa. Ya, Kalimantan Barat dengan begitu luar biasa persaingannya. Iya. Artinya tidak mudah untuk bisa tembus itu ya. Ini tidak terlepas dari para pembina yang ada di kabupaten. Semua kita sambil bersinergi. Artinya tolong bina kami, arahkan kami. Itu Bang Yus. Ya, tapi ini kan ceritanya Bung Sarus sebagai kepala desa ini kan bukan hanya status kepalanya ya. Iya. Tapi ini apalagi desa, ini benar-benar ketokohan sangat berperan. Betul. Kepemimpinan ya. Bagaimana Bung Sarus bisa memotivasi, memberikan pemahaman kepada 3.000 lebih masyarakat desa tadi. Ya. Ini luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Dalam waktu 2 tahunan Bung Sarus sudah bisa berkiprah seperti itu. Jadi di desa sendiri siapa yang berperan juga membantu baik di internal maupun ke masyarakatnya? Ya kalau untuk di tingkat desa itu Bu Kades ketua tim penggerak PKK dia bagaimana, karena ini harus bersinergi Bagus. Iya. Harus saling bersinergi. Ada di salah satu pemerintahan desa itu sendiri ada beberapa bidang yang memang itu dibidangi oleh ibu PKK-nya. Maka saya bilang fahami dulu seperti apa yang memang harus dikerjakan.
minimal paling tidak saya bilang kan teruslah mengupdate, terus mencari, bertanya, saya bilang seperti itu. Ya, alhamdulillah, artinya tugas itu bisa berbagi, mana yang memang bagian PKK-nya dengan ibu-ibu kader. Artinya di situ kami berterima kasihnya, di sini kami tidak merasa sendiri. Itu sih yang menjadi motivasi kami juga. Iya, selalu didampingi oleh para masyarakat, para tokoh-tokoh untuk terus serta memberikan, membimbing dan mengarahkan ini untuk demi kemaslahatan desa Sungai Minahasa. Karena memang itu sudah menjadi tekad kami dari awal. Di tahun pertama, tahun kedua, kami bagaimana memperbaiki sistem dalam satu pemerintahan itu sendiri. Karena bagi kami semua itu akan berjalan lancar bila mana sistem itu bisa beroperasi dengan baik. Maka kalau itu sudah bersinergi dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas, apapun itu ide-ide yang akan dimunculkan pasti akan mendapatkan satu hasil. Itu sih. Kalau misalkan masyarakat seolah-olah apatis, para tokoh seakan-akan apatis dengan kondisi keadaan yang kita inginkan, tentu semua itu tidak akan bisa terrealisasi. Pasti itu tidak mudah. Tidak mudah itu. Akan tokoh masyarakat dengan berbagai macam karakter itu bisa luar biasa. Ya, kemampuan menggerakkan, walaupun Bung Saris ini sarjana SPDI ya, pendidikan Islam. Ya, mungkin dengan nilai-nilai Islami tadi juga menjadi dasar bagaimana Bung Saris bergerak tadi ya. Kalau keluarga apa namanya, dengan PKK tadi, ibu tidak terlalu direpotkan untuk terlibat aktif. Sejauh ini, sejauh ini sudah berjalan hampir 2 tahun lebih, tahun ketiga ini. Artinya bisa manage kondisional waktu itu, yang mana tentu bila pun memang itu sudah waktu istirahat, jadi sampai istirahat. Karena jangan sampai kesibukan itu justru menghambat untuk aktivitas hari-hari berikutnya. Itu sih kita kan. Ya, alhamdulillah kita saling mengingatkan, itu kesehatan kita juga perlu gitu. Kadang-kadang kan ya, karena istri juga kan masih terbilang muda juga. Iya. Selisihnya juga jauh dengan saya itu kan. Jadi semangatnya juga masih ada kan. Saya bilang selalu mengingatkan sampai kesibukannya itu justru menjadi penghalang di aktivitas berikutnya. Luasan Sungai Deras cukup luas dengan luar biasa. Akses yang masih jauh dari kata. Karena terluas ya, Kecamatan Teluk Pakendai itu luasan wilayahnya paling luas, jumlah penduduknya itu juga paling banyak. Kecamatan Teluk Pakendai. Nah, ini kan dinamika di lapangan, macam ini kan harus disikapi sebagai seorang pemimpin ya. Kayaknya itu bukan hanya berstatus kepala ini, pemimpin bagaimana bergerakkan, bagaimana motivasi dengan pemahaman. Nah, selama ini di masyarakat sendiri dinamikanya bisa tidak ada terjadi hal-hal yang sangat-sangat ekstrim itu. Alhamdulillah sih. Kondisi mendukung untuk fokus pembangunan lah gitu ya. Fokus pembangunan. Sejauh ini ya dinamika tidak bisa kita hindari di Indonesia kan. Pasti di dalam salah satu wilayah dimanapun itu. Jangankan dari kita harus membina yang ribuan masyarakat dengan ribuan karakter dalam ruang lingkup keluarga saja, ini kadang berbeda persepsi, ya kan? Tapi ya kita balik lagi, segala sesuatunya itu jika memang musyawarah bagian dari solusi untuk menyelesaikan persoalannya, insya Allah bisa terselesaikan. Di bawah musyawarah bersama, bersama saja. Tidak bisa kita pungkiri dinamika yang terjadi di Desa Sungai Deras itu menurut kami juga ketahui juga nih Bang, tidak bisa dihindari dengan adanya beberapa PT ataupun perusahaan yang ada di wilayah itu. Ada berapa perusahaan? Ada 2 tuh. Bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Ya, PT Desa Kencana, kemudian Mitra Aneka Rezeki yang statusnya itu berada di Desa Sungai Deras. Nah itu juga menjadi salah satu bisa jadi masalah, bisa juga dinamika itu terjadi, ya kan? Karena
interaksi masyarakat kami ini bukan hanya di internal desa saja, akan tetapi mereka itu berinteraksinya dengan sektor masyarakat yang ada di luar, bukan hanya dari dalam negeri, bahkan dari luar negeri. Nah, karena investasi iya, asing, karena investasi asing itu sendiri, mereka ya tidak bisa dihindari juga kalaupun misalkan itu terjadi. Namun kalau kata Bang Yus tadi yang ekstrim itu alhamdulillah tidak terjadi, belum pernah ada di lingkungan sosial masyarakat desa Sungai Deras itu. Ya, harus dijaga. Iya, itu saya bilang. Ini jangan sampai ibaratkannya kita bermasyarakat tercoreng dengan hal-hal yang kalau kita tidak. Kalau tapi masyarakat punya apa mata pencarian sendiri juga, di samping tadi mungkin jadi tenaga kerja atau punya plasma. Ya, Besar tadi. Sebagian itu juga mereka bercocok tanam sendiri. Tidak ada, yang petani tetap dijaga mereka itu. Maka kita juga menggalakkan kepada masyarakat, ya, terus kalau mereka ingin mengembangkan di bidang pertaniannya, kita support itu semua. Artinya masyarakat itu tidak dari sekian 100% itu, mungkin yang bekerja secara persentase ke perkebunan kelapa sawit itu hanya kurang lebih imbang lah. Atau bahkan 60% masyarakat itu sekarang ke perusahaan sawit, 20%-nya itu ada yang tenaga pengajar, ya kan? Kemudian sebagian itu ada yang di bidang pertanian atau usaha sendiri. Tetap dijaga. Nah, kalau di masyarakat sendiri tetap menjaga ketahanan pangan, tetap jaga. Ada lahan pertanian padi juga di sana? Ada tuh Bang Yus. Ada, alhamdulillah ya? Kita juga aktif, para kelompok taninya itu kita aktif. Maka ada beberapa program-program kita juga masukkan dari Jalan Usaha Tani itu kita juga kembangkan agar bagaimana mempermudah akses masyarakat yang memang masih dan harus bagaimana untuk ketahanan pangannya itu. Kita komoditi apa aja? Komoditi padi, rata-rata padi. Cabai ada cabai. Cabai. Untuk cabai ini hanya untuk konsumsi pribadi aja sih Bang. Oh gitu. Konsumsi pribadi. Padahal itu bagus dikembangkan itu. Ya. Bung Sarus, karena itu penyumbang inflasi yang luar biasa juga cabai itu. Boleh. Jadi kalau itu bisa lebih banyak produksinya, kita bisa ikut mengendalikan inflasi. Ya, betul. cabai, peternakan ayam, gitu. Nah, kalau di Desa Sungai Deras sendiri, ini Bung Sarus sebagai kepala desa, sebagai pemimpin di sana, punya visi ingin dibawa kemana nih Desa Sungai Deras ini? Dijadikan apa nih Desa Sungai Deras ini? Tadi jelas pertanian sudah tetap ini ya, ketahanan pangannya. Apa core bisnis apa yang bisa membuat Sungai Deras ini kira-kira yang menonjol lah gitu? Iya. Kalau untuk kami sendiri nih Mas, bersama kawan-kawan lah ibaratkannya semua. Yang pasti kalau mau menjadikan desa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu pasti, itu ya pasti. kan. Tapi yang pasti semua bagaimana untuk mengarahkan ke sana itu yang paling penting adalah kami Sungai Deras itu adalah rumah pertama kami ibaratkannya. Minimal paling tidak. Kami itu ingin terus kalaulah masyarakatnya ini bisa apakan lagi bisa sejahtera, bisa ini udah sangat sungguh luar biasa kan. Tapi paling tidak Sungai Deras ini bisa betul-betul menjadi sebuah tempat kenyamanan bagi masyarakatnya sendiri. Kalau tempat itu udah nyaman Bang Yus, ya kan, maka paling tidak dimulailah dari masyarakatnya akan kondusif. Maka sesuatu yang tidak akan pernah tidak terjadi, maka akan jauh tuh dari hal itu tuh. Jadi ketahanan keluarga dijaga betul ya, biar nyaman, biar nyaman. Kebutuhannya terjaga. Karena kan kalau kebutuhan pokok aja sudah hendak terjaga ya pasti banyak masalah itu ya. Itu kadang kan ada orang menginginkan itu, bagaimana saya ingin membawa satu wilayah ini ke mata dunia. Itu dianukan dunia, itu segala macam. Ya nggak apa-apa, cita-cita kan. Tapi bagi kami, ya kan, itu penting. Tapi kenyamanan dalam rumah itu sendiri, itu yang bagaimana jauh lebih penting dulu kita perbaiki ini. Ya.
Bahkan lagi begitu sangat luar biasa lah dunia saat ini nih, perkembangan saat ini nih. Karena untuk mempromosikan ke tingkat level dunia bagi kami, itu bagian sudah menjadi terkonsep dari nawacita. Nawacita dalam satu pemerintahan, bila perlu itu dalam satu pemerintah negara. Bukan lagi katanya mau menuju Indonesia Emas 2045. Tentu untuk menuju ke sana bagi kami, itu akan dilihat dan dimulai dari tingkat sektor paling bawah tuh Bang Yus. Kalau di tingkat bawah ini sudah tidak bisa terbendung, akan ke kondusif lah ibaratnya. Jangan pernah bermimpi untuk membawa Indonesia Emas 2045. Hal yang kecil. Makanya Kuburaya juga kan konsepnya membangun dari desa. Dari pinggiran katanya itu kan. Desa bahkan Kuburaya punya slogan itu ya. Apa itu? Desa adalah masa depan. Gitu itu sepakat itu. Selama ini contoh beberapa negara itu sudah warganya sudah banyak bermigrasi, akhirnya desa-desa kosong. Nah, mulai terjadi chaos di beberapa titik di daerah perkotaan itu. Makanya Kuburaya punya konsep katanya membangun dari desa, desa adalah masa depan. Memang seperti itu. Mantap itu. Kalau komoditi-komoditi di masyarakat tadi, kalau ini kan saya lihat ada kelapa, ada ikan, nila, gitu ya. Itu memang banyak ya di sana ya, di desa. Kalau nila. Kalau misalkan yang dari kelapa ini, dari minyak kelapa ya. Sebelum perusahaan sawit itu masuk ke sana, masyarakat kita itu pencahariannya memang dari kelapa tuh Bang Yus. Masih banyak kebun kelapa. Masih banyak kebun kelapa itu. Sehingga beberapa inisiasi daripada ibu-ibu, dari para pengrajin ya, para pengrajin yang memang dulunya itu membidangkan ini, kita berikan salah satu masukan, semangat. Ada pelatihannya juga. Ada pelatihannya juga. Kita untuk bagaimana memberikan salah satu semangat kepada ibu-ibu yang memang membidangi dari pembuatan minyak kelapa itu terdahulunya. Maka untuk menunjang itu semua, minimal dalam ruang lingkup masyarakat desa sendiri itu perputaran ekonominya ada. Ya, itu maka saya bilang tadi itu dimulai dari kenyamanan di lingkungan kita dulu nih. Karena kalau udah nyaman, maka insya Allah orang-orang pun akan melihat ada apa sih di desa Sungai Deras itu. Nah, seperti itu. Maka kita juga udah memiliki satu target nih, Bang Yus. Di target tahun pertama, tahun kedua kita memperbaiki dari sistem manajemennya. Maka di tahun ketiga, keempat itu bagaimana hasil dari perbaikannya itu, adakah satu produk yang harus kita kembangkan. Dan alhamdulillah itu tadi, inilah lahir dari sebuah inovasi kebersamaan para ibu-ibu dan pengrajin pada saat sekarang. Dari ikan nila. Nah, kalau ikan nila ini, karena itu kayak Sungai Deras ini Bang Yus, itu ada 4 dusun. Dusun Pinang, Dusun Pendamar, Dusun Beringin, dan Dusun Gunung Ambawang. Dusun Gunung Ambawang ini yang memang masyarakatnya itu hidup di lereng pegunungan. Itu Gunung Ambawang. Karena itu satu-satunya gunung yang ada di Kabupaten Kuburaya itu di sana kan. Ambawang itu. Iya, gunung yang terbagi dari Kecamatan Kubu dengan Kecamatan Pelupa Kedai. Oh, jadi berarti peternakan ikan nila itu dari air gunung itu ya? Dari pegunungan airnya itu. Makanya sehat-sehat semua. Untuk pengembangan bibit ikan nila bisa dikatakan Sekuburaya ini terbesar dari desa Sungai Deras. Bukan lagi jumlah ribuan, jutaan bibit ikan nila, dari yang lahir dari desa Sungai Deras. Maka dari situ kita bahkan kalau ikan betutunya itu kita ekspor ke luar negeri. Ya, ikan betutu itu dari para pengusaha nelayan, para nelayan-nelayannya itu. Tapi kalau ikan nila ini di lokal, karena itu akan dibudidayakan, dibesarkan lagi, ya kan? Nah, itu dari kok hitam ini kerupuk hasilnya. Ya, ini kerupuk apa ini? Kerupuk dari tulang ikan nila. Tulang ikan nila. Iya, tulang ikan nila, karena alhamdulillah desa Sungai Deras itu ya memang ada salah satu destinasi wisatanya. Destinasi wisata di tahun ketiga ini memang udah menjadi tekad kita bersama untuk mengembangkan wisata itu sendiri, di wisata yang ada di Dusun Gunung Ambawang, kampung wisata di desa Sungai Deras itu. Desa di kaki gunung ini. Di lereng gunungnya itu. Ketika kita datang ke sana, asik nih. Iya, asik kita mendengarkan
kicauan burung dengan begitu alami gitu, bahkan ya makannya itu pas di lereng gunungnya, kenikmatannya itu pasti berbeda. Dan di situ ada peternakan. Nah, peternakan ikan nila kita langsung bisa melihat secara langsung seperti apa proses ikan nila itu berkembang biak sampailah dibesarkan itu. Maka lahirlah sehingga banyak para pengunjung ke sana itu. Bukan, saya yakin di kota-kota juga banyak ikan nila itu Bang Yus. Tapi menarik ini. Nuansanya yang berbeda. Walaupun warnanya agak-agak butek gitu. Tapi menarik ini dari tulang ikan nila. Karena setidaknya ya ini kalau dikonsumsi betul. Ada kadar kalsiumnya ya. Kalsiumnya karena dari tulang ikan nila bagus untuk pertumbuhan. Nah, itu untuk kekebalan tubuh juga. Masyarakat dihadapkan dengan penyakit osteoporosis. Ya kan? Ini menarik ini kalau mengandung tulang ikan ya, kalsiumnya ya. Tapi perizinannya dari dinas ada memfasilitasi ya? Sudah difasilitasi kita. Bahkan ini dilakukan pembinaan juga untuk dalam proses pembuatannya. Artinya kita tidak hanya bagaimana membuatnya itu tanpa ada pengawasan, tapi juga dilihat dan diawasi dari proses pembuatannya. Maka ini bagian dari salah satu mulai di running di tahun ini untuk mengkonsumsi. Karena hampir sebagian besar ketika saya melihatnya sederhana saja Bang Yus. Kalau misalkan setiap ada kegiatan, ada acara, pasti yang disuguhkan kepada masyarakat itu, snack itu, misalkan ada makan apa itu ya, makan jalan lah ibaratkan ya, pasti tidak lepas dari kerupuk. Makanan ringannya. Itu makanan ringannya. Setiap menjadi teman dalam makannya itu, makan beratnya itu pasti ada kerupuk. Nah, maka saya bilang mengandung kalsium tadi. Mengandung kalsium yang cukup besar. Dan juga ketika kita lihat dari banyaknya para wisatawan yang datang ke Sungai Deras untuk menikmati ikan nila dari mulai bulan Ramadan sampai saat ini, jumlah yang sudah dikeluarkan untuk menyuguhkan kepada para wisatawan itu tidak kurang lebih 7 ton ikan nila habis terjual. 7 ton ikan nila? 7 ton ikan nila. Bayangkan kalau itu. Berarti ramai dong pengunjung. Ramai sekali. Destinasi wisatanya. Ramai sekali, sangat ramai. Jadi walaupun hanya sesederhana itu, ya kan, hidangan bisa dengan cuma ikan nila, ada beberapa ikan gurame mungkin, tapi lebih yang ini kan ikan nilanya yang ada di situ. Nah, ini ikan menarik nila. Ini. Ada destinasi wisata yang sampai segitu banyak. Memang berapa jauh dari ibu kota? Kurang lebih 30 kilo itu udah sampai. 30 kilo saja. 30 kilo kita harus melewati lintasan-lintasan yang enggak juga ekstrim, karena di situ kan ada perkampungan, ya kan, jalan perkampungan. Maka itulah yang membuat menarik mungkin para masyarakat. Tapi 30 kilo itu enggak jauh perjalanan. Karena masyarakat Pontianak dan Kuburaya saat ini udah 1 juta lebih penduduknya ya. Kalau mau healing, mau berwisata, jarak 30 kilo memang nggak terlalu jauh. Pantas ini ramai sekali yang berkunjung ya. Ini pikir pada saat itu, ini kalau 7 ton, bayangkan kita kumpulkan seberapa banyak tulang yang itu kan begitu. Maka itu dimanfaatkan, kita manfaatkan. Itu bahkan kreatif, dan ternyata itu tidak membahayakan ketika dikonsumsi. Justru itu tadi mengandung satu kalsium yang juga bisa menambah kekuatan kekebalan bagi tubuh manusia. Benar. Kalau itu diciptakan, dibuatlah kerupuk tulang ikan nila. Kemudian kita sebagian juga membuat abon nila. Ini justru yang dari ikan nila. Rasanya jelas-jelas sangat rasa ikan nilanya, abon ini. Dan ini sedang diproduksi, bahkan kita keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan mangsa pasarnya. Gitu banyaknya. Itu padahal hanya beda promosinya itu hanya sebatas dari sosial media, status, bahkan segala macam. Tapi ya karena demand-nya, permintaan pasar jauh lebih besar daripada kapasitas kapasitasnya kami. Berarti masih luar biasa, bisa dikembangkan lebih besar ini, Pak. Betul. Ya, ini paket-paket yang luar biasa ini ya. Saya bilang kan sangat realistis sekali, saya bilang kan, kalau misalkan ada kerupuk, pasti di rumah-rumah kita pun ketika makan itu, Bang Yus, pasti tidak akan lepas dari kerupuk. Kalau misalkan ada makanan yang jadi sebuah ini. Kenapa tidak kita mengandung buat yang sehat itu ya.
Kalau mengenai minyak kelapa ini, karena memang komoditinya pada saat dulu jauh sebelum sawit itu ada, sebagian masyarakat itu ada yang memang membidangi atau pembuatan dari minyak kelapa murni. Ya, maka kita buat, karena toh sebagian juga ada yang meminta, memang banyak yang meminta itu karena itu untuk konsumsi pribadi. Ya, memang lebih sehat. Lebih sehat dia. Lebih sehat, ya. Dan juga aromanya juga berbeda, Bang Yus. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan ingin, dan sebagian sekarang kan udah banyak sulit nih menemukan nih. Ya. Udah sulit menemukan minyak yang memang betul-betul dihasilkan dari itu. Memproduksi. Beralih ke yang lebih simpel, mungkin kan, mungkin secara itu lebih mudah didapatnya. Kalau ini kan mulai dari diperas, ya kan, dimasak lagi, itu segala macam. Menarik ini. Dan ini juga, ya. Itu abon nila. Ini justru permintaannya lebih tinggi daripada kapasitas produksinya. Kapasitasnya. Wah, boleh nih, Bung Sarus. Ini dikembangkan terus. Bismillah. Tapi ini salah satu produk-produk yang menjadi core bisnis masyarakat. Ya, masyarakat kita untuk di Desa Sungai Deras. Artinya kami juga melihat, Bang Yus, tidak semuanya orang masyarakat kami itu bekerja di perusahaan sawit. Tentu seketika misalkan perusahaan sawit juga usia 58 itu sudah tidak diperkenankan lagi bekerja, ya kan, bekerja di perusahaan. Jadi paling tidak masyarakat yang tidak bekerja di perusahaan dengan faktor usia dan kekuatan fisiknya, tapi mereka punya keahlian dan ingin terus belajar dan berbuat, nah kita berikanlah salah satu inovasi. Kita datangkan para pelatih dari luar, Bang Yus, untuk bagaimana beliau mau belajar dan berhasil keuntungan bisa ada. Termasuk pemasarannya difasilitasi. Kita difasilitasi dari desa. Kita sekarang ada BUMDes, Pak? Ada BUMDesnya. Nah, ini saling bersinergi. Dari BUMDesnya, kemudian dari ada galeri gitu kan. Nah, Pok Darwisnya ada. Itu saling bersinergi, maka beberapa produk-produk unggulan yang menjadi khas Sungai Deras itu kita gabungkan, itu kan, dan itu kita pasarkan. Ketika wisatawan datang, ada cenderamata ataupun khas yang mereka bawa pulang dari Desa Sungai Deras. Di samping tadi di pemasaran di lokal destinasi, ada di pemasaran keluar? Untuk saat ini kalau dieksporkan keluar itu belum, Bang Yus. Karena itu tadi kan untuk kebutuhan di lingkungan itu masih kurang. Biasa. Itu makanya saya bilang. Maka harapan kita memang ya mudah-mudahan lah. Mungkin nanti dengan relasi Bang Yus yang sangat luar biasa bisa mendatangkan untuk bagaimana mempercepat nih proses nih. Ya kan kita juga memahami dengan kondisi, keadaan, pendanaan dan lain sebagainya, tapi kita ingin terus berbuat. Itu bahkan siapa tahu bisa mempermudah itu minimal, ya kan. Tapi nanti kan makanya pengembangan pariwisata itu memang multiplier efeknya luar biasa. Ya, betul. Dengan kunjungan wisatawan, ya kan, itu nanti kan dari mulut ke mulut nyebar itu nanti. Nyebar. 30 kilo saya rasa nggak jauh itu. 30 kilo. Bagi 1 juta lebih masyarakat kebudayaan Pontianak ini kan minimal wisatawan lokalnya lah ya. Ini proses pengembangan destinasi, program pariwisata ini dari desa sendiri, bagaimana perencanaannya? Bagaimana konsep pengembangan berikutnya sehingga tentu ini kepengen dong dibesarkan sampai ini. Gimana? Jangan sampai nanti Bung Sarus sudah tidak jadi kepala desa lagi, ini hilang gitu kan, nggak mungkin. Oh enggak. Maka itu kita sinergikan. Nanti bidang BUMDesnya itu ya kan, bidang BUMDes nanti yang akan terus mengembangkan, ya kan. Maka insya Allah ini justru tidak menutup kemungkinan ini semakin besar ke depannya. Makin besar ketika memang itu udah dikonsep dalam salah satu manajemen yang baik. Manajemen yang baik itulah yang akan menjadi remote control keberlangsungan dalam salah satu destinasi yang ada di Desa Sungai Deras. Dari pemerintah kabupaten sendiri, dinasnya ada pembinaan terkait? Ada ya. Termasuk misalkan untuk ikan nilainya ini dari Dinas Perikanan sering kita datang ke Sungai Deras untuk memberikan sebuah pelatihan. Kemudian kalau di bidang untuk destinasi wisata seperti homestay, pelatihan homestay, kita sudah melakukan ikatan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kota Pontianak. Itu dari Polnep sering mendatangkan salah satu kegiatan-kegiatan di sana untuk memberikan satu pembekalan
Jadi ada event-event juga dilakukan di sana ya. Dan sering juga kita mengutus karena sudah beberapa kali ini diminta itu dari Desa Sungai Deras untuk mewakili ke tingkat nasional untuk pengembangan destinasi wisata. Bahkan bank daerah Kalimantan Barat itu sudah ada ikatan emosional ke Desa Sungai Deras berkenaan dengan untuk pengembangan wisata ini, Bang Yus. Ada biasa. Artinya ya? sudah dilirik nih, ya kan? Artinya bahasa yang lagi tren ini kan bukan omon-omon, nah, gitu ya, bukan omon-omon saja. Akan tetapi kita imbangi betul-betul kondisi real di lapangan. Actionnya ada. Keroyokan, kerjasama dengan semua pihak. Yang menarik karena dengan destinasi 30 kilo yang terdekat yang memiliki potensi alam gunung tadi. Betul. Kalau di Kalbar ini kan pegunungan daerah pedalaman, Pantura, ini kan lumayan jauh, ya kan. Sekarang katakanlah ke kota Singkawang saja, mungkin tidak cukup perjalanan 4 jam, ya kan. Nah ini kalau 30 kilo paling kalau infrastrukturnya sudah terbangun bagus, paling 1 jam sudah. 1 jam sampai gitu ya. Mungkin lebih lamanya itu kita karena di sana itu daerah perairan, harus kita menyeberang itu sih Bang Yus. Karena daerah pesisir kan, Kecamatan Teluk Pakedai itu adalah satu pulau yang dikelilingi oleh Sungai Kapuas. Sehingga yang kita dari kota Pontianak itu harus menyeberangi. Ada penyediaan jasa angkutan motor air untuk penyeberangan. Itu saja sih mungkin. Tapi saya dengar kan Kuburaya sedang mengusulkan untuk pembangunan jembatan. Nah, itu menjadi sebuah informasi yang sangat tentu positif dari masyarakat itu. Ribuan masyarakat menunggukan hal itu. Ketika itu bisa terwujud dan terrealisasi itu ya kan. Jelas dampaknya itu sangat jelas, ya kan? Ya kita doakan semoga mudah-mudahan bisa cepat terwujud itu ya. Karena saya yakin ketika itu sudah terjadi, kebanyakan orang itu datang ke sana itu Bang Yus, ya kan? Yang menjadi mereka itu bukan tidak betah, akan tetapi mereka itu khawatir ketinggalan motor airnya. Karena penyeberangan feri itu dibatasi, waktu itu sampai jam 5 sore. Jadi harus dia berpikiran bagaimana jam 4 itu mereka udah bergeser. Seandainya mereka itu ada, maka sebagian untuk datang ke sana, mereka itu kalaulah pun memang tidak menginap, ya kan, jam 4 mereka sudah pergi. Dan kalaupun mereka harus menginap, mereka harus membawa keluarga. Dan itu direncana di setting itu, bahkan dengan mereka harus menginap di satu wilayah yang di pegunungan itu, di wisatanya. Banyak itu Bang Yus yang harus menginap. Pada saat itu bahkan saya mendengar ini terbaru sudah ada, bukan bahasa, udah matok lah bahwa di tanggal sekian mereka akan melakukan camping misalnya di situ gitu Pak. Akan bahasa itu kalau kemah lah, jenis kemah di Desa Sungai Deras itu. Karena memang maka wacana kami ke depan mau dibawa kemana tentang wisata itu. Maka kami juga menginginkan bila pun memang itu infrastruktur sudah ada dan infrastruktur sudah enak lah ibaratnya ya. Jembatan pun misalkan jembatan tol itu masih bisa dibilang butuh waktu, kami justru akan menyediakan jasa untuk penjemputan para wisatawan yang ada di penyeberangan. Jadi kita langsung bawa itu. Untuk saat ini kan karena kendalanya jalannya itu masih belum memungkinkan untuk dilewati mobil roda 4. Kalau masyarakat sendiri dengan destinasi wisata ini mendukung ya? Kalau masyarakat sendiri ini, sangat mendukung sekali. Enggak, soalnya kan ada juga biasa pengembangan destinasi wisata ini khawatir dengan dampak negatifnya. Jadi ada semacam ada kekhawatiran lah ibaratnya gitu kan. Kalau di Sungai Deras sendiri? Kalau di Desa Sungai Deras itu alhamdulillah saling mendukung. Yang penting ini kalau masyarakat kita itu, karena kan mereka harus melintasi di perkampungan itu, ya kan, melintasi di perkampungan yang di halaman, ya minimal ada perhatian nih dari pelaku usaha, terutama misalkan dari pemerintah untuk memperbaiki jalan yang mereka lewati, itu sih. Tidak merusak. Dan alhamdulillahnya udah beberapa tahun ini memang berjalan. Ya kalau untuk tingkat keamanan ya, itu alhamdulillah aman-aman saja.
Ya enak kalau memang aman, masyarakat mendukung semua lah. sudah memahami, dukungan itu enak untuk pengembangan bisa fokus itu ya. Dan Alhamdulillah. tentu memberikan pemahaman ini kan perlu ekstra Betul, juga ini ya. betul Pak. Ini suatu modal sosial yang luar biasa sebenarnya, tinggal di manage, dikembangkan ya. Kalau untuk penggerak ini, Bung Sarus punya kiat khusus, punya tim khusus atau dengan ibu-ibu PKK tadi? Kalau untuk menggerakkan ini ya bersama-sama aja sih, mengalir aja sih Bang Yus. Kalau untuk menunjuk kepada orang perorangan itu justru malah itu berpotensi akan ada kecemburuan sosial. Tapi ayo kita sama-sama bermusyawarah untuk mengembangkan salah satu destinasi ini. Bergeraknya itu dari hati. Kesampingkan dulu persoalan kepentingan pribadi nih. Karena kami yakin kalau udah berjalan itu tindakannya itu dari hati, maka dari hati ke hati akan jauh lebih indah, Bang Yus. Tapi kalau udah saling mengedepankan ego, maka hasilnya pun tidak akan tercapai. Itu maka pendekatan ini kita lakukan terus. Apa yang memang mau dilakukan, jangan karena kami ini, saya selalu sampaikan kepada masyarakat. Betul mungkin kami ini sebagai kepala desa. Tapi bagi kami secara struktural, tapi bagaimana untuk berbuat, kami bukan seolah-olah mengedepankan kebijakan tanpa harusnya pertimbangan. Makanya selalu kami melakukan musyawarah dulu. Setiap keputusan yang akan kami lakukan, kita bukan berarti saya sampaikan. Kebijakan yang kami lakukan bukan berarti ini adalah kebijakan yang saklek, tidak adanya bentuk evaluasi dan perbaikan. Tidak. Ini masyarakat sudah dilibatkan sejak awal merencanakan. Ayo sama-sama. Betul. Karena itu tadi saya juga tidak menginginkan kegiatan ini hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau misalkan di sini adalah untuk mengembangkan salah satu kemaslahatan desa Sungai, minimal kata tadi multiplier efeknya juga ada. Dan masyarakat dirasakan dengan adanya itu. Ya, alhamdulillah. Kalau yang tingkat itu sendiri ya, kalau ada mungkin sedikit-sedikit, ya nama kondisi batin tidak ada yang tahu itu Bang Yus. Tapi sebagian besar secara garis besar masyarakat itu juga sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini. Karena dengan tidak bisa kita pungkiri, dengan semakin banyaknya pengunjung, dengan banyaknya yang datang, paling tidak ya kan ada salah satu kontribusi yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Itu Bang Yus, kita. Tapi itu kan pasti saya yakin Bung Sarus tidak bekerja sendiri tadi. Menggerakkan 3.000 lebih warga ini kan. Itulah. Termasuklah tadi peran istri tadi sebagai ibu PKK. Istri selalu mendampingi ya. Alhamdulillah Bang Yus, selalu mendampingi. Beliau. Mengingatkan apa kegiatan-kegiatan yang padat itu juga ya, menjaga kesehatan Bung Sarus. Terus. Kalau di sela-sela kesibukan ini pasti sibuk sekali Bung Sarus kalau saya lihat ini kan di sela-sela kesibukan itu apa kegiatan bersama istri juga pasti kita selalu bagaimana membersamai, jangan sampai ini waktu ini kan 1 minggu kan itu. Tapi ya memang kadang kalau memang ini sudah menjadi, kita sudah sampaikan jauh sebelum kami berada di posisi ini, kami juga sudah menyampaikan itu Bang Yus, bahwa seperti inilah konsekuensi ketika kami terjun ke hal ini. Paling utama memang kami tanyakan, paham dari awal. Apakah meridoi, apakah mengizinkan ketika kami terjun, ambil bagian dari pilkades itu sendiri. Dan ternyata merestui. Merestui. Karena biar bagaimanapun terlepas ridallah libirrul walidain, ridhonya Allah tergantung kedua orang tua. Tapi ketika kita sudah memiliki pasangan hidup, itu juga bagian pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan itu ada di istri itu, Bang Yus. Orang tua masih ada? Orang tua laki-laki masih ada. Itu orang tua yang perempuan sudah meninggal dari 2 tahun yang lalu, Bang Yus. Tapi sudah pada saat sudah menjadi kepala desa. Sudah menjadi kepala desa. Itulah ketika saat kami belum, ya memang sampai kapanpun tidak ada istilah membalas jasa kedua orang tua, itu tidak akan mungkin mampu. Tapi yang tidak, masih kurang rasanya saya didampingi oleh orang tua, membersamai, ya kan.
suka dan duka. Karena kami sadar Bang Yus, kami bukan lahir dari kalangan orang-orang yang memang mungkin sudah terbiasa enak dari kecil. Kami sadar betul itu. Bahkan kami untuk daftar kuliah saja pada saat itu saya sampaikan, saya harus jual cincin. Nangis ya kan kalau ada orang tua kan. Saya jual cincin orang tua daftar kuliah. Orang tua mendukung sekali. Iya, itu kan. Perjalanan yang memang kami lakukan. Maka bagi kami sekarang makan besok enggak itu udah biasa kami lakukan. Cuman ya ketika kami sudah ini ya mungkin ya walaupun ya belum ada apa-apanya. Kami yang harusnya lebih sering mungkin dengan orang tua, perempuan bisa kumpul bareng, sekarang udah nggak ada. Itulah rasanya gimana. Tapi menghantarkan pada saat menjadi kepala desa, ibu masih ada. Masih ada menghantarkan. Karena salah satunya restu juga itu dari ibu. Dari ibu orang tua. Dalam proses melihat kesuksesan, kalau saya lihat seperti ini, ibu tidak bisa membersamai gitu ya. Tidak bisa membersamai. Kami ya mudah-mudahan lah beliau, saya yakin secara jasad saja bilang tidak ada. Tapi secara beliau selalu ada, mengawasi kami dimanapun berada. Terus kami yakin. Kadang kalau beliau hadir menyaksikan apa yang Bung Sarus kerjakan untuk masyarakat, ya, yang bermanfaat sekali bagi masyarakat ini, beliau pasti ikut. Wah, luar biasa, bangga sekali ya. Ya mudah-mudahan lah itu lah Bang Yus. Tapi melihat perjuangan tadi sampai kuliah pun harus orang tua mengorbankan, menjual harta gitu ya. Berarti beliau memang support benar untuk kesuksesan. Itu makanya di posisi pada saat itu kami ingin daftar kuliah, pas adik kami itu kecelakaan pada saat itu. Jadi memang apa yang mau kami tidak mau kuliah. Udah betul-betul kami tidak mau kuliah. Karena memang tekad keinginan orang tua menguatkan kami. Yakini kami, silakan daftar. Ini ada satu-satunya cincin. Juallah untuk daftar kuliah. Masya Allah. Saya berangkat Bang Yus. Alhamdulillah daftarlah di salah satu perguruan tinggi. Dan untuk daftar ulangnya saja saya itu harus menyicil. Sampai saya itu hampir tidak, saya baru pertama kali saya ceritakan kisah ini, yang bahwa kami hampir tidak diperkenankan ikut ujian itu hanya di Sekda Puskes. Terus terang kami sampaikan. Saya hampir tidak diperkenankan ikut ujian. Dikarenakan belum melunasi uang pendaftarannya. Tuh. Kak, saya harus bukan berbohong pada saat itu ya. Enggak. Ya kami minta kebijakan lah, paling tidak. Minta kebijakannya apakah kami diizinkan? Ya memang kondisi kan. Kami apa yang harus memang kami sampaikan? Apa yang mau kami lakukan, ya kan? Kami sadar dengan kondisi keluarga dan kami berterima kasih. Kami sudah dilahirkan, kami sudah dididik, sudah dibina, dan kami tidak bisa menuntut lebih karena kami memang sadar dengan kondisi dan keadaan orang tua pada saat itu. Apa yang harus kami minta? Enggak. Tapi tetap Bung Sarus tetap kekeh ingin. Apa yang terbayang di pikiran Bung Sarus sehingga sudah tidak diizinkan tadi tetap masih kekeh itu? Ya, yang Bung Sarus. Ya, kami hanya menyampaikan betul-betul sampai ke situ, menyampaikan betul-betul minta keringanan dan kebijakan untuk saya tetap akan melunasi. Tapi apa yang membuat Bung Sarus termotivasi itu pasti ada mungkin sosok ibu, tidak bisa dipungkiri itu tadi tidak bisa dipungkiri yang membuat kami kuat itu adalah sosok kedua orang tua yang ada di belakang kami. Mereka tidak ada yang lulus SD. Orang tua itu tidak ada. Bahkan mama itu berhenti di kelas 2 SD kalau nggak salah, itu karena adik-adiknya banyak. Mbak mungkin tidak ada biaya juga untuk sekolah segala macam, dia harus mengorbankan adik-adiknya untuk sekolah, ya kan? Hanya sampai di kelas 2 SD, bapak pun sama. Itulah kan yang membuat mereka kepingin anaknya sukses tadi ya. Walaupun itu harus berjual. Iya, sedikit harus dikasih. Ketika pun kami pulang ke rumah, yang dibawakan kepada kami itu hanya beras. Maka kami harus kemana-mana pada saat awal-awal kuliah. Dan itulah almarhum
bagi kami itu tidak bisa kami gambarkan. Tidak mungkin mampu kami gambarkan seperti apa, karena sungguh sangat luar biasa. Kami berada di titik ini, saya yakin doa daripada beliau-beliau lah kami bisa jadi kuat. Aduh, berarti pada saat Bung Sarus itu katakanlah ditolak untuk ikut ujian itu, Bung Sarus terbayang dengan sosok orang tua tadi yang memang punya tekad untuk menyukseskan anak-anak tadi ya. Betul, ya itu tadi. Saya berangkatnya, saya mau gimana, mau bilang ke orang tua, kita tahu kondisi kekurangan. Enggak disampaikan ke orang tua? Enggak, saya sampaikan kepada orang tua. Ya itu tadi, saya mau menuntut lebih itu di mana rumusnya itu, Bang Yus? Di mana rumus kami untuk menuntut lebih? Karena sementara kami tahu kondisi, keadaan di rumah itu sendiri, di keluarga kami sendiri. Ya, kami sampaikan saja apa adanya. Dan alhamdulillah, dengan tekad dan kami bersama doa dari orang tua semua diizinkan, dan kami buktikan itu, Bang Yus. Dari sekian banyak angkatan kami pada saat itu, saya orang pertama kali naik sidang di angkatan itu, Bang Yus. Itu yang memotivasi akhirnya membuat tekad yang kuat untuk secepatnya sukses untuk itu ya. Maka dari sekian banyak kawan-kawan di angkatan mahasiswa kami pada saat itu, alhamdulillah 3,5 tahun kami sudah bisa menyelesaikan. Di semester keempatnya itu 8 itu kami sudah tidak bayar lagi. Dan tidak hanya cukup di situ saja, Bang Yus. Saya berani menyampaikan di sini, sampai kami mau wisuda pun, celana kami yang hitam, dasi kami sampai saya masih ada, itu lelong, Bang Yus. Demi Allah, saya sampaikan. Demi Allah kami sampaikan. Yang penting bisa ikut. Dasi yang kami pakai dengan celana itu kami lelong. Di Pasar Tengah saya beli sendiri. Ya karena memang kondisi itu tadi. Maka ketika kami ceritakan hal ini kepada kawan-kawan, ketika kami, mereka adik-adik segala macam, mereka untuk tidak belajar karena dengan dalih alasan faktor biaya dan lain sebagainya. Secara persentase saya yakin kehidupan di era kami hanya sebagian kecil saja itu dirasakan di saat sekarang dengan begitu banyaknya waktu itu ya. Macam itu. Sekarang jauh lebih mudah lah. Alhamdulillah, karena ketika kami melihat rata anak-anak kuliah baru saja lulus SMA saja sudah dibekali dengan motor baru, handphone baru dan sebagainya. Kalau melihat perjalanan seperti itu, wajar kalau sekarang Bung Sarus ini punya kemampuan, punya tekad untuk mengayomi masyarakat untuk jangan sampai menjadi tidak sejahtera gitu ya. Ya, itu Bang Yus, maka selalu kita harapkan. Kalau istri sendiri itu teman kuliah atau gimana? Di teman organisasi, tapi jauh itu Bang Yus, jauh jaraknya sama kami. Bahkan kami sudah selesai kuliah saja, mereka istri ini masih SMA, masih mungkin belum kenal itu gitu. Dan pada saat di mana itu kebetulan memang beliau satu organisasi, beliau di IPP-nya, jadi ketemu di dalam satu kegiatan gitu ya. Pada saat itu kami dipercaya untuk menjadi juri dalam satu kegiatan. Nah, udah berapa tahun berumah tangga ini? Sudah 4 tahun. 4 tahun. 1 tahun menikah, kami masuk di politik itu sendiri. Berarti udah lumayan lama juga. Lama. Dan bisa membersamai, mensupport terkait dengan tugas-tugas. Dari kira-kira apa yang membuat dari kegiatan-kegiatan Bung Sarus ini dalam memimpin desa ini, peran istri yang paling dirasa paling luar biasa itu apa itu? Kan nggak mungkin hanya biasa-biasa saja sehingga Bung Sarus bisa sukses seperti ini. Peran istri ini juga tentu lebih, karena ada
Orang pintar sering bilang kan. Betul, betul. Di belakang laki-laki yang sukses itu pasti ada wanita yang hebat itu. Betul, tidak bisa kita pungkiri Bang Yos ya. Kalau udah bicara masalah ya, tadi orang tua, hidup itu tadi orang tua, pasangan hidup yang membuat kami bisa terus bertahan dan terus semangat, itu kami bisa dirasakan dari bentuk kesabarannya istri yang selalu mengerti dengan keadaan saya. Kesabaran itu, gimana kesabaran. itu? Ya, banyak sektor kadang ya itu tadi pikiran juga kadang selalu nggak stabil ya. Ya kan? Harus kami dihadapkan dengan salah satu problem, yang ini belum kelar, yang ini belum selesai, yang ini juga harus selesai. Paling tidak istri itu mengerti dengan situasi keadaan sehingga dia tidak mau menambah salah satu masuk di persoalan-persoalan yang baru. Jadi tunggu situasinya tenang, barulah dia masuk ke memberikan pemahaman kepada saya. Walaupun itu setelah disampaikan, ternyata itu hal yang urgent gitu ya. Urgent, betul. Bisa dipending, bisa dipending mereka. Luar biasa. Ya, itu. Ya, kesabarannya luar biasa kalau gitu ya. Karena jangankan di usia yang masih sudah tua ya kan. Jangan di usia yang masih labil ibaratkannya ya. Ya seperti kami bisa dikatakan terbilang masih golongan labil lah itu. Seusia yang mungkin sudah lansia saja, tingkat emosionalnya juga tidak bisa di ini kan, ditentuin atau dibatasin. Kamu di tanggal sekian ataupun di hari ini di jam ini tingkat ini kan tidak stabil itu semua. Nah, maka kalau misalkan itu kita ikutkan dengan wah gawat pecah. Nah, dan RT itu mengerti dengan kondisi itu sehingga kami sendiri pun betah dan tenang ketika percaya ketika udah balik ke rumah dan meninggalkan semua persoalan pasti akan selesai. Sesabar itu. Sesabar itu. Itu yang menurut kami biasa ya. Belum bisa kami terus kuat, terus bisa bertahan lah. Tentu Bung Sarus juga punya cita-cita yang membahagiakan istri ini. Pastilah ya. Semua juga. Cuman karena kesibukan. Iya, kadang kami itu pun sedih sih kadang tuh. Habis hampir berapa tahun ini berjalan belum pernah seolah-olah kami memberikan waktu berapa hari untuk bersama istri itu bawa mana gitu. Karena ya memang masih fokus untuk masyarakat, terfokus di situ kami itu selalu kami tuh ayolah selagi masih ini pending dulu sajalah. Kadang ya betul-betul berbagi tugas tuh Bang Yus. Kadang kalau misalkan kami harus keluar ya kan, harus di luar kegiatan di luar desa ya kan, sementara di situ ada juga tugas mereka istri yang harus hadir. Jangan sampai ibaratkannya kalau misalkan memang udah betul-betul kita ini ada kesibukan barulah kita wakilkan kepada perangkat ataupun sejenisnya. Sejauh masih bisa kita bersentuhan secara langsung, ya istri yang hadir, istri yang mewakili kita untuk berikan sambutan. Rela berbagi peran di situ. Seperti itu ya. Ya, makanya saya teringat betul bagaimana status seorang istri dan status seorang suami. Ketika istri itu bagaimana bisa multi peran, bisa menjadi bapak, bisa menjadi kakak, bisa menjadi ya orang tua, bisa menjadi adik, multi peran. Dan kenapa ketika kita sebagai suami tidak bisa melakukan hal itu? Tapi bagaimanapun istri menjadi tanggung jawab suami tadi, tentu peran tersendiri yang harus. Dan luar biasa memang kalau istri bisa memahami itu tadi dengan sabar, itu luar sabaran biasa. Itu yang buat kita jadi luar biasa. Kuat semacam ini. Tidak banyak yang bisa seperti itu. Biasanya malah ya mohon maaf. Ada sebagian mungkin 1-2 istri begitu suaminya ini malah merepotkan gitu ya. Itu makanya saya bilang dia bisa berkorban seperti itu ya. Sosok yang luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Baik Bung Sarus, siap. Kita sudah masuki sisi akhir. Terima kasih atas kehadirannya ini. Sama-sama. Luar biasa ini. Semoga ini semua bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat, dan semangat juangnya tadi luar biasa. Ya. Semoga Desa Sungai Deras ini semakin makmur masyarakatnya sesuai dengan cita-cita Bung Sarus tadi. Ada ketenangan bagi seluruh masyarakatnya. Baik, sahabat sekalian, demikian tadi telah kita
bersamai dengan Kepala Desa Sungai Deras, Bung Sahrus Siham. Beliau sosok yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di sesi yang lebih hebat tentunya. Wassalam. Sejenak kita dialog asik